Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pemetaan proses pada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Oke, di sini saya jelaskan dulu ERP, yaitu sistem perangkat lunak moduler yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. Oke, jadi Enterprise Resource Planning atau ERP ini adalah sistem perangkat kemudian modul-modul yang dirancang untuk menjalankan area fungsional dari suatu proses bisnis perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu dipermudah dengan adanya ERP, dengan modul-modul, dengan perangkat lunak atau software, kemudian sistem-sistem dari ERP itu sendiri mempermudah pengerjaan pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemetaan proses. Pemetaan proses adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas atau eksplisit. Oke, jadi pemetaan proses ini maksudnya adalah serangkaian aktivitas yang digambarkan dengan visual, ya, dengan gambaran-gambaran, simbol-simbol. Oke, selanjutnya tujuan dan peranan dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan sistem organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktis bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol atau lambang-lambang pada pemetaan proses dalam Enterprise Resource Planning. Oke, yang pertama ada lambang operasi. Biasanya dilambangkan dengan lambang bulat, ya, bulat. Yakni suatu kegiatan yang terjadi pada barang yang sedang diproses. Oke, jadi operasi itu melakukan kegiatan berupa pemrosesan suatu barang, ya. Misalnya di sini pada perusahaan manufaktur, di sini memotong papan, ya, memotong bahan bakunya, mengukur bahan baku. Kemudian lambang yang kedua yaitu transportasi. Biasanya dilambangkan dengan lambang anak panah, tanda panah, ya, tanda panah, yaitu perpindahan suatu barang yang bukan kegiatan operasi. Nah, di sini maksudnya perpindahan barang baku dari gudang bahan baku, karena papan tersebut akan diproses. Jadi proses pemindahan itu disebut transportasi. Kemudian yang ketiga ada inspeksi. Biasanya dilambangkan dengan kubus, yaitu proses pemeriksaan, ya. Jadi pada bagian ini namanya proses inspeksi, pemeriksaan ukuran bahan. Jadi pada proses inspeksi ini contohnya memeriksa ukuran bahan. Selanjutnya yaitu menunggu, ya. Biasanya disimbolkan dengan lambang setengah kubus dan setengah bulat. Jadi setengahnya itu kubus, setengahnya itu bulat, ya. Jadi proses menunggu di sini maksudnya sedang ada barang yang diproses, sehingga barang yang akan kita proses ini harus menunggu barang yang sedang diproses itu selesai diproses. Selanjutnya ada simbol penyimpanan, dilambangkan dengan segitiga terbalik, ya, segitiga terbalik. Kemudian maksudnya di situ apabila benda disimpan untuk jangka waktu yang lama. Jadi penyimpanan ini, simbol penyimpanan ini digunakan apabila barang yang kita proses ini akan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi contohnya, ya, misal kita ngebuat dari papan tersebut kita buat jadi kursi, meja. Setelah jadi disimpan ke dalam gudang untuk proses untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu kita menggunakan simbol penyimpanan atau dengan lambang segitiga terbalik, ya. Kemudian lambang yang terakhir yaitu aktivitas ganda, dilambangkan dengan lingkaran yang ada di dalam persegi. Lingkaran yang ada di dalam persegi itu maksudnya terjadi apabila dua kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Oke, di sini maksudnya
dua kegiatan dilakukan secara bersama-sama, yaitu proses operasi dan pemeriksaan itu dilakukan secara bersama-sama. Itu saja dari saya. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Reka Yuansyah dan Ridho Abi Suwandi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pemetaan proses. Pemetaan proses adalah sebuah metodologi yang disusun melalui langkah dan tindakan. Adapun langkah dan tindakan yang pertama, yaitu kita mendefinisikan proses. Dalam mendefinisikan proses ini terdapat poin-poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan atau lingkup proyek yang didefinisikan. Kemudian yang kedua, meninjau kembali tujuan untuk memilih dan membuat prioritas proses untuk dipetakan. Kemudian yang ketiga, fokus pada waktu input, output, fungsi, hangoff, dan batasan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, level yang sesuai untuk diskusi yang mendetail. Kemudian yang kelima, hubungan dengan analisis lain. Yang keenam, daftar langkah proses level tinggi. Serta yang ketujuh, yaitu dokumen aliran proses keseluruhan dalam batasan start dan stop. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah yang kedua. Di sini langkah yang kedua yaitu tentang pengumpulan informasi. Adapun poin-poin dalam langkah yang kedua ini, yang pertama, kebutuhan data. Kita dapat menggunakan sampel atau teknik pengumpulan, yaitu fokus pada kelompok atau wawancara serta observasi. Kemudian yang kedua, sumber yang dibutuhkan dalam langkah pemetaan dan latihan pemetaan secara umum. Yang ketiga, yaitu jadwal pelaksanaan proses berdasarkan shift, harian, atau mingguan, di mana pekerjaan khusus atau unik terjadi. Kemudian yang keempat, kapan kita melakukan zoom dalam langkah proses pada peta. Kemudian yang kelima, aliran yang kontinu. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah yang ketiga. Di sini langkah yang ketiga yaitu tentang validasi dan verifikasi. Dalam langkah ketiga ini yaitu tentang validasi dan verifikasi, terdapat poin-poin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan penggunaan istilah yang umum. Kemudian yang kedua, konsolidasi, pemenuhan, dan rekonsil informasi. Kemudian yang ketiga, kita merangkum penemuan-penemuan. Kemudian yang keempat, validasi informasi. Dan yang kelima, mengkonfirmasi pada data yang kontroversial. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Abi Suwandi. Saya akan melanjutkan materi presentasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membangun peta proses. Langkah awal adalah antrian aktivitas dan langkah kerja berdasarkan langkah sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu swimline bila diperlukan. Yang selanjutnya yaitu awal dan akhir proses. Selanjutnya langkah kerja yang ditetapkan untuk peserta. Selanjutnya pembagian waktu untuk setiap langkah kerja. Penafsiran awal dari perencanaan pengendalian. Memulai penafsiran awal setelah peta proses lengkap. Menambah teknik pengukuran. Mendefinisikan spesifikasi operasi, menyatakan target. Yang terakhir yaitu mengetahui konteks pemetaan proses dalam suatu proyek. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisa dan penyusunan kesimpulan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dari langkah proses, mendefinisikan hipotesis mengenai bagaimana hubungan variabel input dan output dalam proses relatif terhadap main dan variansi target. Yang selanjutnya merencanakan pekerjaan follow up jika ada, misalkan sistem pengukuran baju, grafik SPG, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu melihat perbaikan atau peluang redesign. Menerapkan skenario simulasi if then untuk perubahan layout.
Langkah yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengkomunikasikan rekomendasi, penemuan, dan kesimpulan, yaitu membiasakan atau memberikan presentasi kepada pendengar mengenai penerapan implikasi perubahan. Selanjutnya, update spesifikasi, perencanaan pengendalian prosedur, pelatihan, dan sebagainya.